Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Dalam perikop ini, Yesus baru saja mengusir setan-setan dari seorang yang kerasukan. Setan dalam bentuk banyak, yaitu legio, di daerah Gerasa. Ketika orang ini memohon untuk ikut dengan Yesus, justru Tuhan menyuruhnya pulang dan bersaksi kepada keluarganya serta masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa kesaksian iman tidak selalu harus dilakukan di tempat yang jauh atau dengan cara yang spektakuler, tetapi dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga, teman, dan komunitas sehari-hari. Yesus mengajarkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Markus 10 ayat 16. Yesus mengatakan di tengah tekanan sebagai minoritas, kita bisa bersaksi dengan cara yang tidak provokatif, misalnya melalui kebaikan hidup, pelayanan sosial, atau kesaksian personal. Memanfaatkan media digital jika bersaksi langsung terlalu beresiko. Kasih Tuhan sebagai inti kesaksian. Yesus menekankan agar orang itu menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Yesus menekankan agar orang itu menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kesaksian Kristen bukan sekedar tentang mukjizat atau perubahan hidup, tetapi tentang kasih dan belas kasihan Tuhan yang justru menjadi dasar segala sesuatu. Iman kita berakar pada pengalaman akan anugerahnya, bukan pada kekuatan kita sendiri, atau kehebatan kita sendiri, atau kesuksesan kita sendiri. Kesaksian pribadi lebih kuat dari argumentasi teologis. Yesus tidak meminta orang itu untuk berdebat tentang doktrin, tetapi hanya menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Kesaksian sederhana tentang belas kasihan Tuhan bisa menembus prasangka dan ketakutan. Saudara-saudara, orang yang disembuhkan oleh Kristus ini taat meskipun mungkin ia ingin tetap bersama Yesus. Ketaatannya untuk pulang dan bersaksi adalah bentuk penyembahan yang nyata. Kadang Tuhan memanggil kita untuk melayani justru di tempat yang biasa-biasa saja, bukan di panggung yang besar, yang wah. Kesetiaan dalam hal kecil adalah tujuan, adalah ujian iman yang sejati. Saudara-saudara, misi transformasi sosial orang yang disembuhkan itu adalah sebelumnya adalah sosok yang ditakuti. Kita bisa melihatnya di dalam Markus 5 ayat 3-5. Tetapi setelah mengalami pembebasan, ia menjadi duta Kristus yang membawa damai. Kesaksiannya mengubah persepsi orang sekitarnya tentang Yesus. Kita bisa bandingkannya dalam Markus 5 ayat 17 dengan Markus 6 ayat 53 sampai dengan 50. Di mana orang-orang justru menyambut Yesus. Ini menunjukkan bahwa kesaksian pribadi dapat membuka pintu bagi transformasi sosial dan spiritual. Jangan diam, tapi berserahlah.
Tuhan sengaja menempatkan kita di lingkungan yang sulit untuk menjadi terang. Kesaksian kita sekecil apapun bisa menjadi bersih, menjadi benih yang tumbuh di hati orang lain. Tidak perlu takut karena Roh Kudus yang akan bekerja melalui kata kita. Lukas 12 ayat 11-12. Di manakah Tuhan menempatkan kita untuk bersaksi? Ini menjadi refleksi kita. Mungkin di keluarga, tempat kita kerja, atau lingkungan sosial yang belum mengenal kasih Kristus. Apakah kesaksian kita berpusat pada kasih Tuhan atau hanya pada pencapaian pribadi? Apakah kita taat ketika Tuhan menyuruh kita pulang dan melayani di tempat yang biasa? Melalui kisah ini, Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang telah mengalami kasih-Nya dipanggil untuk menjadi terang. Dimulailah dari tempat kita berada. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.